Dan saudara, terkait dengan pentingnya menentukan halal atau tidaknya daging hasil sembelihan, utamanya dalam penyembelihan hewan kurban, kita akan berbincang via Zoom bersama Dr. Insinyur Muhammad Nusran IPU ASEAN Eng, Kepala UPT Halal Center UMI, Sekretaris Juru Sembelih Halal Sulawesi Selatan, dan Asesor BNSP Kompetensi Juleha dan Penyelia Halal terkait dengan tata cara menyembelih hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar, Pak? Baik Pak Dokter, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, ya sore yang cerah, yang baik. Baik, di sore cerah ini Pak, kita sedikit berbincang terkait dengan apa sih sebenarnya Pak syarat utama yang harus dipenuhi dalam penyembelihan hewan kurban menurut syariat Islam. Iya, ini sangat penting memang, dan ini menjadi isu dan trending dewasa ini terkait dengan adanya Idul Adha atau Idul Kurban ya. Iya. Maka beberapa tata cara penyembelihan hewan kurban menurut syariat Islam ini mesti betul-betul dipahami ya, baik oleh panitia kurban, dalam hal ini panitia masjid ya, kemudian oleh yang berkurban maupun oleh nanti yang diberikan ya kan. Ini jangan sampai menjadi apa yang disebut dengan memamerkan orang miskin kan gitu. Jadi ini perlu ada adab-adabnya. Yang pertama perlu diketahui adalah yang berkurban itu mesti betul-betul meniatkan hanya kepada Allah ya. Jadi bukan karena mau puji ale atau mau dipuji karena duniawi. Karena ini betul-betul awal dari segala perbuatan ya. Innamal a'malu binniyat. Bahkan dalam surah Al-An'am ayat 162 ditegaskan bahwa Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku ya hanya untuk Allah semata. Ini yang pertama. Kemudian yang utama juga perlu kita ketahui kapan waktu penyembelihan itu. Ya, tentu kita sudah paham semua bahwa waktu penyembelihan itu pada hari Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah ya. Kemudian ditambah dengan 3 hari yang namanya hari tasyrik, yakni 13, 14 dan 15 Zulhijjah ya. Ini sudah ada ketentuannya sebagaimana dalam surah Al-Kautsar ayat 2 dikatakan ya, maka salatlah fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan ya gitu kan. Jadi itu. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim dikatakan hari-hari itu adalah hari makan dan minum serta berzikir kepada Allah. Jadi hari-hari berkurban, hari tasyrik itu ada hari makan. Ya, jadi dalam agama kita ini memang ada waktu-waktu tertentu ya. Ada waktu ketika kita berpuasa tidak makan, dan hari tasyrik itu dikatakan hari untuk makan-makan ya. Kemudian yang utama juga diketahui oleh para umat Islam yang ada dan para pemirsa sekalian adalah jenis hewan kurban ya kan. Ini perlu diketahui apa saja hewan kurban itu. Yang pertama tentu bisa onta. Kita di Indonesia tidak ada onta misalnya, kalau kita di Saudi. Kemudian sapi, ini bisa dinisbahkan juga dengan kerbau ya. Kalau ada tertentu ada sapi, bisa kerbau. Yang penting namanya hewan ruminansia ya. Kemudian yang berkaki 4, kemudian kambing dan domba. Kemudian adapun umurnya ini perlu diketahui, jangan sampai istilahnya ada di bawah umur ya kan. Kalau unta itu mesti 5 tahun ya. Kemudian sapi kerbau 2 tahun. Kemudian kalau kambing minimal 1 tahun atau domba 6 bulan. Ya, itu terkait dengan usianya ya. Jadi ada juga jangan sampai menyembelih belum pada usia yang disyariatkan ya. Kemudian syarat hewan kurban ini yang perlu juga ya. Tidak sama dengan kita misalnya akikah nggak apa-apa, mungkin ada catat sedikit, tapi kalau kurban nggak boleh. Tidak boleh buta, tidak boleh pincang, tidak boleh sakit, dan tidak boleh kurus atau kurus sekali ya. Jadi kalau ada hewan kurus sekali jangan dikorbankan ya. Ya, ini terkait dengan hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Dikatakan bahwa ada 4 cacat yang tidak boleh ya ada pada hewan kurban. Yang jelas butanya, jelas sakitnya, jelas pincangnya, dan sangat kurus. Ya itu.
Iya, kemudian ini kita resume saja. Siapa yang mesti menyembelih? Sunnahnya sebenarnya afdal kalau yang berkurban. Tapi kan kadang-kadang kita jarang ya. Ini mestinya bagus yang sudah bersertifikat halal, Juleha. Iya. Ya, iya kan? Di Sulawesi Selatan ini ada kira-kira mungkin sekitar 200 atau 250 ya. Juru sembelih halal ya. Ini perlu sekali juga ya. Iya. Terutama pengurus-pengurus masjid ini hendaknya yang menyembelih itu sudah memiliki sertifikat halal ya, begitu. Kemudian cara menyembelihnya adalah dengan menyebut nama Allah. Ya, kita sudah lazim ketika dibaringkan maka kita mengatakan bismillahi Allahu Akbar, ya kan? Ya, dengan memotong, dan memotongnya ini bukan dengan istilah kita di Sulawesi Selatan geragaji. Berulang-ulang, ini menyiksa binatang. Ya, ini tidak keserawan. Keserawan itu kesejahteraan hewan. Jadi perlu pemirsa tahu kalau hewan itu stres, apa akibatnya? Dia mengeluarkan asam laktat. Ya, nah asam laktat ini menyebabkan daging tidak berkualitas. Ya, menyebabkan dagingnya rasa tengi. Ya, biasa kita rasakan kan? Ya. Ada daging itu kurang rasa kayak daging kayak bau banget begitu ya, nggak bagus ya, nggak enak ya. Maka itu karena stres. Maka binatang ini sebelum disembelih mesti dalam posisi santai, rileks, ya, dikasih makan dengan enak, ya. Bahkan kalau kira-kira 6 jam sebelumnya sudah dekat-dekat dipotong, sebaiknya jangan dikasih makan lagi, ya. Tapi praktek di masyarakat ini ada yang culas, ya, para penjual para pedagang ini malah memberikan air, ya, meminumkan air kepada sapi itu supaya kelihatan gemuk. Iya, gelonggongan ya. Pak Dokter. Ya, ini menyiksa binatang. Ya, jadi kita tidak boleh menyiksa binatang ya, karena dia juga punya nyawa. Maka kalau dia dimatikan, disembelih, maka sembelih dengan cara yang baik, dengan cara ihsan. Baik, ihsan itu artinya berbuat baik. Ya. Caranya kan apa? Dengan menajamkan pisau. Oh. Begitu. Ya. Pak Dokter, tadi sudah diberikan sedikit penjelasan apa saja yang dipahami terkait misalnya adab, kemudian waktu untuk berkurban, kemudian jenis hewan kurban, usia maupun tidak ada yang cacat seperti itu. Jika terkait tadi Pak Dokter juga sempat menyinggung sudah ada 200 hingga 250 juru sembelih halal Pak ya. Apakah ada pelatihan khusus ataupun sertifikasi bagi penyembelih hewan yang difasilitasi oleh Halal Center UMI Pak? Iya, ini kita sudah sering mengadakan pelatihan, bahkan kemarin oleh sebuah ormas Islam itu mengadakan pelatihan atau workshop penyembelihan hewan kurban. Ya, diikuti kira-kira sekitar 200 lebih peserta dan sebenarnya untuk mendapatkan sertifikat Juleha ini, juru sembelih halal ini, memang bukan sekedar ada workshop, ada pelatihan, tapi ada namanya UKOM, ya, uji kompetensi. Iya, uji kompetensi, iya. Dan itu setelah uji kompetensi baru kita lihat jadi ada teori dan ada praktek, ya. Dan yang utama adalah para penyembelih ini hendaknya yang salat, ya, begitu ya. Jangan sampai penyembelihnya ini tidak tahu syahadat, tidak salat, ya. Bahkan beberapa ulama itu menyatakan sembelihannya tidak sah, walaupun dia cermat dalam menyembelih, tapi kalau dia tidak salat, ya, maka sembelihannya sebagian ulama mengatakan tidak sah. Walaupun secara umum kalau kita sudah menyembelih kita mengatakan Bismillah Allahu Akbar, maka itu sah, ya. Tapi ini kita perlu berhati-hati. Jadi saya sarankan para panitia atau para pengurus masjid dan panitia penyembelihan kurban di berbagai masjid dan berbagai tempat, tentu pilihlah para penyembelih, para penjagal kurban nanti ini yang memiliki keimanan yang bagus, ya, kecakapan teknis yang memadai, ya, sehingga dengan hewan kurban kita betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, Pak Dokter, berarti UKOM ada kompetensinya, kemudian diharapkan memiliki keimanan yang baik. Pak Dokter, jika kita berbicara sejauh mana sih UPT Halal Center UMI ini berperan dalam mengawasi, kemudian memberikan edukasi terkait dengan tata cara penyembelihan atau proses penyembelihan yang halal? Iya, kita memang dalam taraf yang disebut dengan bagaimana menciptakan kesadaran halal, ya, secara umum, bukan kepada hewan aja, tetapi kepada produk-produk.
Kalau Halal Center ini selama ini kita sudah mendampingi para pelaku usaha sekitar 2000-an, ya, mendapatkan self declare, jadi sertifikat halal gratis. Ya, demikian. Ya. Kemudian kita memiliki sekitar 500 pendamping proses produksi halal. Kita sudah sampai pada pelatihan angkatan ke-10, ya, bat 10, dan ini terus, ya, bahkan kami akan meluncurkan bekerja sama dengan berbagai stakeholder, diantara dengan Bank Indonesia, kemudian Bank Syariah Indonesia, dan beberapa bank syariah lain seperti Bank Syariah Niaga, CIM Niaga Syariah dan sebagainya. Kita membuat pelatihan berkesinambungan. Di antara juga ada pelatihan namanya Duta Halal. Nah, ini kita ingin membuat pelatihan Duta Halal ini adalah dengan 3 segmen. Pertama, sekolah, ya, meliputi mulai dari bahkan PAUD, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA. Kemudian yang kedua adalah pesantren, komunitas pesantren. Yang ketiga komunitas masjid. Ya, ini menarik sebab kita ingin kesadaran halal ini merata. Ya, coba kita bayangkan ini undang-undang JPH, Jaminan Produk Halal, sudah diundangkan sejak 2014. Ya, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Tapi kesadaran halal umat kita ini masih rendah sekali. Bahkan ada yang tidak paham bahwa kita sudah punya undang-undang halal. Ya, satu-satunya undang-undang yang ada di seluruh dunia itu di Indonesia. Ya kan begitu. Maka ini Duta Halal ini perlu. Termasuk kami mau sarankan kalau ada sekolah yang ingin kerjasama, boleh kita membuat namanya Duta Halal di sekolah-sekolah. Ya, jadi dia sama dengan eskul, ekstrakurikuler. Ya, begitu. Jadi misalnya ada pramuka, ada organisasi-organisasi lain, OSIS, maka ada juga Duta Halal. Ya. Sehingga Duta Halal ini memang kita ingin penyebaran kesadaran halal ini merata, mulai dari masyarakat, mulai dari keluarga yang terkecil, ya. Sehingga ketika kita ke mall, kita shopping, maka anak-anak kita sudah kritis, ya, cerdas melihat mana produk yang perlu dibeli, mana tidak. Mereka akan memperhatikan, adakah label halalnya? Ya, bagaimana kadaluarsanya, expire-nya, ya kan begitu. Kemudian bagaimana ingredientnya, komposisi dari produk tersebut. Ya, jadi ini yang perlu menjadi perhatian. Demikian, Mbak. Pak Dokter, dalam jangka panjang langkah apa sih sebenarnya yang diambil untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian produk halal di Indonesia dan Sulawesi Selatan khususnya? Iya, ini perlu sekali, ya. Jadi kita ada kerjasama dengan Bank Indonesia dan sejumlah stockholder yang terkait para penggiat halal, bahwa setiap Oktober itu kita akan membuat semacam satu gebrakan disebut dengan Bulan Syariah dan Pengembangan Industri Halal, Bulan Ekonomi Syariah, ya, dan Pengembangan Industri Halal. Ya, jadi ini perlu menjadi kebersamaan kita, kolaborasi sinergitas yang luas, sehingga memang upaya kita untuk bagaimana meningkatkan kesadaran ini merata, ya, begitu, ya, sehingga kita ingin tentu pemerintah, dalam ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga yang selama ini sudah mendukung proses sertifikat halal dan juga kesadaran halal di masyarakat. Kami sangat membutuhkan kerjasama lebih jauh, ya, terutama kepala dinas-dinas yang terkait dengan yang mengurusi masalah halal seperti Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian Perdagangan, kemudian dinas yang lain yang terkait dengan itu. Demikian. Cukup banyak kerjasama dengan berbagai stakeholder. Apa harapan Pak Dokter, closing statement, peran Halal Center di masa depan dalam mendukung ekosistem halal di Indonesia, khususnya di sektor pangan dan kurban? Iya. Kita lihat bahwa kita membuat ekosistem halal ini memang dengan sistem yang disebut dengan supply chain, value supply chain, ya. Jadi nilai dari rantai pasok itu, ya. Jadi kita akan melihat bagaimana ekosistem halal itu berkembang dengan bagus, dengan sehat, dengan pemahaman kesadaran halal yang baik, ya, sehingga kita berharap bahwa khususnya Sulawesi Selatan ini kita sebenarnya di Sulawesi Selatan pernah menggagas, ya, di era gubernur sebelumnya kita menggagas yang disebut dengan payung hukum, ya, pembinaan dan kesadaran halal di Sulawesi Selatan, ya, begitu. Jadi undang-undang atau bukan undang-undang, peraturan Perda tentang kesadaran halal. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita
lanjutkan inisiasi ini yang pernah dikerjasamakan diinisiasi oleh Bank Indonesia Sulawesi Selatan untuk kita menjadikan dia payung hukum di Sulawesi Selatan sehingga semua stakeholder, semua pengguna dan yang lainnya bisa bekerja sama di dalamnya bersama-sama kita sehingga menjadikan Sulawesi Selatan ini menjadi daerah yang istilahnya Sulawesi Selatan sebagai destinasi halal yang mumpuni ke depan insyaallah. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Muhammad Nusrani, IPU ASEAN Eng, Kepala UPT Halal Center UMI, Sekretaris Juru Sembelih Halal Sulawesi Selatan, dan Asesor BNSP Kompetensi Juleha dan Penyelia Halal atas waktunya dalam Sulawesi Selatan hari ini, dan selamat beraktivitas kembali Pak Dokter. Terima kasih Mbak, terima kasih atas waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.